Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini sekarang bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Seperti judul episode ini, aku membuat episode spesial dalam rangka merayakan 10K plays atau 10.000 pemutaran sejak podcast ini dibuat di bulan Maret. Podcast ini sudah didengar lebih dari 50 negara. Sebuah pencapaian yang sungguh tidak pernah kusangka. Dan semuanya ini tentu saja berkat para pendengar. Terima kasih para pendengar podcast. Dan untuk merayakan pencapaian ini, aku mengundang tamu spesial, Pak Daniel Kurniawan, yang juga akrab dipanggil Pak Dankur. Halo semuanya. Mungkin Bapak bisa berikan sedikit perkenalan singkat? Ya, nama saya Daniel Kurniawan, tetapi teman-teman atau murid-murid saya biasa memanggil saya Dankur atau Deka. Gitu Windah. Saya dari Magelang, kota kecil di Jawa Tengah. Nah, sesuai judul podcast, topik pembicaraan kita di episode ini adalah extensive listening. Nah, topik kali ini cukup dalam ya dibandingkan dengan yang biasanya. Tapi para pendengar jangan pergi dulu, karena kita bakal ngobrol santai aja ya kan Pak? Ya, kita ngobrol bincang-bincang santai tentang extensive listening nih. Yes. Nah, soal extensive listening ini mungkin para pendengar ada yang asing ya, tapi mungkin ada juga yang pernah mendengar sebelumnya. Extensive listening, sepengetahuanku adalah salah satu cara yang bisa digunakan dalam belajar bahasa. Nah, kalau kalian pernah mendengarkan podcast ini, berarti kalian juga secara tidak sadar atau mungkin sadar telah melakukan extensive listening. Nah, jadi kita membahas topik ini dengan harapan bisa memberikan pemahaman, pengetahuan, dan juga motivasi buat para pendengar yang sedang belajar bahasa Indonesia. Kebetulan Pak Dankur adalah seorang dosen, lecturer, yang pernah mengajar mata kuliah extensive listening. Nah, menurut Bapak, apa itu extensive listening? Oke. Jadi extensive listening. Mungkin kalau bahasa Indonesia bisa pakai istilah mendengarkan atau menyimak secara ekstensif ya. Kita juga punya kata ekstensif, artinya itu luas, sesuatu yang luas dan tidak terbatas begitu ya. Nah, itu kalau teman-teman Windah juga pernah mendengar kata extensive reading, membaca dengan ekstensif, prinsipnya sama ya. Yeah. Jadi tadi ekstensif atau luas itu materi apapun, sumber apapun yang bisa kita pakai untuk mendengarkan atau menyimak, itu bisa kita gunakan dan bisa memberikan manfaat untuk kita. Seperti juga tadi Windah singgung ya. Jadi kalau teman-teman mendengarkan podcast ini pun sadar ataupun tidak sadar, selama ini mungkin juga sudah melakukan menyimak atau mendengar dengan ekstensif atau extensive listening itu sendiri. Begitu Windah. Jadi extensive listening ini dasarnya berbeda dengan kalau mendengarkan, menyimak, listening untuk tes atau ketika mengerjakan soal. Itu biasanya setelah kita mendengarkan ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab. Tetapi kalau extensive listening dasarnya lebih ke minat kita atau lebih ke kesenangan kita. Jadi seperti teman-teman juga memilih mendengarkan podcast ini juga mungkin karena berawal dari senang belajar bahasa Indonesia. Kecuali kalau mungkin ada guru atau dosen yang memberi tugas untuk mendengarkan podcast saya, itu jadinya bukan ekstensif lagi ya Pak. Tapi karena sepengetahuan saya topik yang Windah angkat kan beragam ya. Jadi itu juga Windah memberikan kesempatan buat teman-teman memilih topik sesuai minat mereka juga.
Nah, itu juga salah satu dasar dari extensive listening. Jadi begitu. kuncinya extensive listening itu adalah minat ya, sesuai dengan minat, sesuai Minat dengan dan kesenangan kita. Iya. Jadi bukan sesuatu yang membebani dan bukan sesuatu yang tanda kutip serius atau untuk kebutuhan nilai dan lain-lain, tidak. Gitu. Dan karena ini sesuai minat kita, sesuai untuk tujuan yang menyenangkan. Tadi barusan yang saya singgung juga bukan untuk mengejar nilai, jadi level atau tingkatnya pun terserah teman-teman, terserah pendengar memilih, terserah pendengar untuk menyesuaikan dengan tingkat kesulitan yang ingin kita dengarkan. Apalagi kalau itu bahasa asing ya. Jadi jangan sampai itu kalau terlalu mudah kita jadi menyepelekan, jadi tidak berminat lagi, dan sebaliknya kalau terlalu susah juga itu juga bisa membuat kita jadi tidak berminat ya, jadi merasa kecil hati juga gitu. Selama ini Winda sendiri apa juga sudah merasa melakukan extensive listening, Winda? Kalau secara umum, misalnya mendengarkan bahasa Indonesia gitu ya, itu apakah termasuk extensive listening? Kan saya memang sudah bisa bahasa Indonesia, tapi saya mendengarkan podcast atau YouTube bahasa Indonesia, mungkin termasuk ya Pak? Bahkan kalau bahasa asal kita, bahasa ibu kita juga, asal itu tujuannya juga kita memahami dan secara tidak sadar kita mengasah kemampuan bahasa juga bisa extensive listening. Sebagai penutur asli, sebagai orang yang sudah lama berbicara, mendengar dan mempelajari bahasa Indonesia, kita juga pastinya masih ada banyak hal baru yang bisa kita pelajari begitu. Iya, benar-benar. Nah, itu kan tadi secara umum. Kalau untuk belajar bahasa sendiri, yang extensive listening sengaja nih, extensive listening buat belajar bahasa. Kebetulan saya lagi belajar bahasa Mandarin. Wah, saya belajar bahasa Spanyol. Wah, mantap. Nggak ngerti saya sama sekali kalau bahasa Spanyol. Nah, itu kalau cari ini podcast misalnya, podcast bahasa Mandarin, nah itu topik yang saya pilih itu biasanya yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti adulting atau relationship gitu. Nah, saya suka topik-topik seperti ini karena rasanya lebih dekat dengan kehidupan, lebih relatable gitu. Dan kosakatanya juga tidak terlalu sulit kan biasanya. Iya. Iya. Kalau Bapak gimana kalau belajar bahasa Spanyol tuh? Saya masih pemula ya, masih awal-awal belajar bahasa Spanyol dan pakai aplikasi, dan bagusnya di aplikasi itu sudah disediakan percakapan atau bacaan. Jadi ada bagian untuk materi, bagian untuk soal, ada bagian untuk percakapan, dan itu menurut saya juga menarik karena ada topik-topik yang tadi Winda juga singgung itu percakapan sehari-hari ada yang terfokus topiknya juga ada. Dan kalau di Instagram entah kenapa ya ada beberapa postingan tentang topik-topik yang juga saya sukai, tapi dalam bahasa Spanyol juga begitu. Sedikit-sedikit saya mulai bisa memahami, mengenal kata-kata itu. Iya. Kalau misalnya kita belajar dengan topik-topik yang memang kita sesuai minat kita kita lebih termotivasi ya. Iya, lebih termotivasi, lebih masuk otak. Itu juga extensive listening tadi prinsipnya adalah minat, kemudian kesenangan kita itu jadi modal utama kita ya, awal kita untuk memotivasi lebih lagi kita mempelajari dan belajar bahasa. Dan extensive listening ini juga penting ya memang dalam belajar bahasa. Iya. Melengkapi yang selama ini mungkin sebaliknya ada ekstensif, berarti juga ada intensif ya, yang tadi berhubungan dengan tes, dengan pertanyaan. Ini sebenarnya extensive listening itu jarang secara sengaja diperkenalkan atau dibahas, dijadikan aktivitas di dalam kelas-kelas belajar begitu. Padahal manfaatnya sebenarnya banyak ya. Kita sebagai orang yang sedang belajar bahasa bisa mendapatkan manfaat meskipun itu kita sebenarnya tidak sadar ya. Kalau kita tertarik tadi, kemudian kita makin banyak mendengar, makin banyak menggali,
secara tidak sadar kita juga sebenarnya sedang mengasah keterampilan berbahasa kita kan ya. Nah ini jadi motivasi untuk kita tidak hanya mendengarkan dan memahami lebih, tapi bahasa kita juga makin lama makin terbiasa menyimak, dan efeknya juga seperti yang saya kagum dengan anak-anak zaman sekarang, mereka akses ke YouTube kan banyak sekali ya. Iya. Oh ya, ini satu hal, zaman sekarang listening juga tidak sekedar audio ya. Kita punya audio visual, itu YouTube itu sumber belajar yang potensial sekali. Iya. Semua bisa diakses dengan gratis ya. Anak-anak kecil zaman sekarang itu saya kalau ketemu sepupu saya yang masih kecil-kecil atau ponakan saya yang masih kecil-kecil, mereka sudah Jago bahasa Inggris. jago bahasa Inggris. Betul sekali. Dan modalnya ya cuma nonton YouTube. Ketika orang tua sibuk, mereka diberi kesempatan nonton YouTube, ya kita senang ya sebagai guru bahasa melihat seperti itu. Ternyata emang makin kita melihat, makin kita menyimak, mendengar, kita juga secara tidak sadar karena kita menangkap, kita juga bisa memproduksi. Berbicara pun kita jadi terlatih ya. Iya. Apalagi anak kecil itu cepet banget belajar bahasa. Yang katanya usia emas, masa-masa emas, masa-masa memang masih subur untuk mereka mendengar dan merekam, kemudian memproduksi apa yang sudah mereka dengar begitu ya. Tapi tidak telat ya buat kita yang udah dewasa juga ya. Betul sekali. saya mau sampaikan itu bahwa ya kita mungkin sebagai orang dewasa juga tetap yang lebih dewasa daripada anak-anak juga tetap bisa merasakan, mendapat manfaat dari kegiatan extensive listening dan yang lainnya juga ya. Banyak banget ya keuntungan yang bisa kita dapatkan dari extensive listening. Nah kalau kekurangannya nih mungkin ada Pak? Mungkin bukan istilah kekurangan ya Winda. Iya. Tapi lebih saya melihatnya tantangan. Jadi ada tantangan, apalagi kan harapannya extensive listening sekali lagi tidak membebani ya. Jadi tidak dirasa sebagai hal yang berat, yang serius, dan kemudian malah jadi mengecilkan motivasi, tapi sebaliknya membangkitkan atau meningkatkan motivasi kita. Nah, bicara motivasi ini kan juga ada faktor eksternal, ada faktor internal ya. Iya. Jadi sebagai pendengar, sebagai orang yang sedang belajar bahasa, ya kita juga harus memotivasi diri untuk mengakses, untuk melatih, untuk membiasakan menyimak atau listening itu. Makanya tadi minat dan memilih tingkat kesulitan itu penting ya. Iya. Supaya kita nyaman, supaya kita menikmati kegiatan extensive listening sendiri. Jadi kita sendiri juga harus tahu gitu ya minat kita dan tingkatan kita tuh sebenarnya sampai mana. Makanya baru dengan begitu baru kita bisa membangkitkan motivasi kita. Cuman jangan ragu dan jangan takut untuk menantang diri ya. Ketika kita sudah merasa ini sepertinya sudah mulai mudah nih, kenapa tidak memilih sesuatu yang baru dan yang berbeda, sedikit lebih tinggi levelnya begitu. Iya. Yang lainnya mungkin juga berhubungan dengan barusan kita bicara tentang level. Kalau di extensive reading itu kan ada level-level bacaan. Iya. Nah, extensive listening ini mungkin belum rapi atau belum sistematis seperti extensive reading ya, begitu. Dan itu kalaupun ada sumbernya terbatas. Nah, mencari sumber atau mencari materi yang tepat itu mungkin jadi tantangan yang lainnya ya. Iya. Kalau YouTube itu pasti ada banyak sekali materi yang autentik juga. Tetapi sekali lagi kadang ketika kita memilih yang terlalu autentik, yang memang dipakai keseharian, jadi mungkin terlalu sulit ya. Iya. Nah, kita ketika merasa terlalu sulit, mungkin pilih materi yang lain yang lebih mudah, yang lebih nyaman untuk kita ikuti, untuk kita dengarkan. Iya. Apalagi juga YouTube itu kan sekarang banyak vlogger ya, banyak pembuat YouTube itu konteksnya adalah percakapan sehari-hari ya. Iya. Ini juga jadi salah satu pertimbangan kami atau kita sebagai guru bahasa itu, mungkin anak-anak muda zaman sekarang lebih banyak mendengarkan ragam bahasa atau
jenis bahasa yang tidak baku, yang tidak resmi. Itu bukan berarti salah. Tetapi ketika kita ini harus masuk, harus ada di dalam situasi yang formal, yang lebih baku, harusnya kita juga perlu tahu benar-benar. Seperti apa itu bahasa Indonesia yang baku, atau bahasa Inggris, bahasa asing lainnya yang juga formal. Begitu. Dibandingkan dengan tadi percakapan yang lebih sehari-hari, yang lebih santai, yang lebih kasual ya. Betul. Jadi dari segitu banyaknya materi, segitu banyaknya video atau audio yang kita bisa temuin di internet gitu, kita harus menyesuaikan lagi dengan kebutuhan kita gitu ya Pak. Betul sekali. Ngomong-ngomong soal materi atau sumber listening nih, extensive listening, nah ini sebenarnya juga yang menjadi dorongan, menjadi motivasi saya buat bikin podcast ini. Tepuk tangan buat Winda. Yeay, prok. Nah, jadi saya sendiri sebenarnya suka banget dengar podcast, baik itu untuk topik apa untuk minat sehari-hari. Winda? Kalau topik yang saya suka itu secara umum mungkin kayak pendidikan, pembelajaran bahasa, terus psikologi juga. Wah, psikologi itu saya juga suka tuh dengan psikologi. Nah itu karena saya suka dengar podcast, saya juga mikirkan pengen bikin sesuatu yang baru, buat sesuatu yang baru. Tapi apa ya? Dan tetap bermanfaat ya untuk para pendengar ya. Iya, tetap bermanfaat. Iya, tetap buat podcast yang bermanfaat, yang memang saya paham gitu. Jadi saya bisa membagikan sesuatu yang baru. Tapi nggak ada topik yang sungguh-sungguh saya paham gitu. Kebanyakan pengetahuan saya cuma di permukaan, di kulitnya aja gitu. Kecuali tentang belajar bahasa, karena memang saya juga mahasiswa pendidikan bahasa Inggris kan. Setelah saya pikir-pikir, kalau misalnya saya buat podcast belajar bahasa Inggris, kan udah banyak tuh kan. Betul. Podcastnya udah banyak, YouTube-nya juga banyak banget gitu. Dan saya juga pikir bahasa Inggris saya masih kalah jauh sama native speaker, sama penutur bahasa aslinya bahasa Inggris. Jadi saya pikir-pikir, kenapa nggak bahasa Indonesia aja? Awalnya saya bingung juga, apa ada gitu orang yang belajar bahasa Indonesia. Maaf ya Indonesia. Tapi beneran saya nggak menyangka kalau orang yang belajar bahasa Indonesia itu banyak. Betul sekali Winda. Dan justru materi-materi seperti ini yang memang dibutuhkan ya. Karena kita bicara extensive listening, yang saya salut dari podcastnya Winda kan, Winda sediakan tuh ini level apa, ini level apa. Iya. Nah, setelah saya cari-cari di internet, ternyata banyak tuh materi-materi belajar bahasa Indonesia, dan peminatnya juga banyak sekali. Betul. Tapi yang saya perhatikan, yang saya amati gitu, kebanyakan terlalu mudah. Mungkin bukan terlalu mudah ya, tapi memang dibuat untuk mereka yang baru belajar, dan penjelasannya itu dalam bahasa Inggris. Jadi lebih banyak bahasa Inggrisnya daripada bahasa Indonesianya. Nah, sementara untuk video-video dan audio yang full bahasa Indonesia dari awal sampai akhir itu terlalu susah untuk orang yang sedang belajar bahasa Indonesia. Terlalu autentik tadi itu ya? Iya, terlalu autentik. Karena memang dibuat untuk orang Indonesia kan, bukan dibuat untuk orang yang sedang belajar bahasa Indonesia. Ya, jadi itu yang menginspirasi saya untuk membuat podcast ini, di mana dari awal sampai akhir bahasa Indonesia, tapi tetap mudah dimengerti karena kosakatanya mudah. Jadi menurut saya cocok sekali sih untuk orang yang belajar bahasa Indonesia yang sudah tingkat menengah, tingkat intermediate, di mana mereka butuh banyak input dalam bahasa Indonesia kan, tapi yang tetap bisa dimengerti. Jadi nggak bikin mereka terlalu sulit, kemudian mereka jadi frustasi. Nah itu sejauh ini sebagian besar pendengar suka sih dengan format yang seperti ini, yang penjelasannya dalam bahasa Indonesia daripada menggunakan bahasa Inggris. Tapi ya tetap aja ada tantangannya. Contohnya ya seperti yang tadi sudah Pak Dankur bahas, mengenai topik ini. Nah, kebetulan pendengar saya kebanyakan jauh lebih dewasa daripada saya. Jadi, saya juga bingung
kalau orang umur segini topiknya sukanya apa ya? Kan nggak mungkin saya Sempat ada request kah? request itu ada sih beberapa, dan ada 1 atau 2 yang saya realisasikan, tapi tidak semuanya karena keterbatasan resources. Sumber daya. Sumber daya. Nah, aduh, bahasa Indonesianya hilang. Keterbatasan sumber daya. Nah, tapi jadi akhirnya saya tetap buat topik yang beragam. Iya. Supaya ya itu pendengar bisa memilih lah yang mereka suka, yang sesuai dengan minat mereka. Dan juga mengenai yang sudah tadi Bapak bahas tentang ragam bahasa, jenis bahasa ya. Iya. Baku, tidak baku, bahasa sehari-hari atau bahasa formal gitu. Itu juga saya sempat bingung. Karena orang belajar bahasa Indonesia kan berbeda-beda caranya kan. Ada yang Betul. melalui pendidikan formal gitu. Dan mereka belum terbiasa dengan bahasa sehari-hari. Tapi ada juga orang yang sudah terbiasa dengan bahasa sehari-hari. Mungkin mereka belajar dari internet atau belajar dari teman gitu. Jadi mereka tidak mengerti justru bahasa baku, bahasa yang terlalu baku. Nah, ini setiap kali saya bikin podcast saya pasti galau, Pak. Ini mau dibawa kemana arahnya? Jadi saya selalu berusaha untuk tetap di tengah-tengah, tidak terlalu baku dan tidak terlalu santai juga bahasanya. Karena bahasa Indonesia menurut saya cukup berbeda ya, bahasa baku dengan tidak bakunya. Betul sekali. Dari tata bahasanya, juga pemilihan katanya, Iya, betul. penulisannya itu cukup berbeda sih antara yang baku dengan tidak baku. Nah, itu juga Bahkan jadi tantangan untuk penutur bahasa Indonesia sendiri ya. iya, betul, betul. Kalau begitu saya sudah cerita banyak nih kan tentang pengalaman saya, cerita saya tentang extensive listening ini. Kalau Bapak sendiri apakah ada pengalaman cerita menarik ketika belajar bahasa atau mengajar bahasa menggunakan extensive listening? Pengalaman Bapak atau pengalaman muridnya gitu? Ada berapa sih ya ketika mengajar, mungkin yang mengajar dulu ya. Iya. Jadi waktu saya mengajar atau mengenalkan extensive listening itu yang menyenangkan ya ketika siswa saya, murid saya akhirnya memahami gitu, merasakan manfaat dari extensive listening. Jadi mereka, oh ternyata begini toh. Jadi selama ini pun saya secara tidak sadar sudah melakukan extensive listening, tetapi belum kemudian secara sadar tadi, belum secara sengaja untuk kemudian memilih, untuk kemudian lebih meningkatkan frekuensi mendengarkannya lagi begitu. Iya, iya. Kemudian kemarin ini baru saja saya mengalami ini di kelas extensive listening yang sebentar lagi selesai semester ini. Jadi ada satu anak, kami sedang bicara mendengarkan cerita mitos dari salah satu channel di YouTube. Dan anak ini memang suka cerita mitos, tapi belum tahu sumber atau belum tahu channel yang waktu itu saya kenalkan. Dan dia langsung senang sekali mendengarkan setelah kami bersama-sama mendengarkan, menyimak videonya itu. Dia langsung senang dan langsung menyampaikan bahwa saya otomatis berlangganan channel ini, Pak, begitu. Jadi itu kan jadi semangat buat saya sebagai Keren. pengajar ya, sebagai gurunya begitu. Iya. Dan tadi seperti kita sudah singgung juga, kalau di luar konteks mengajar, sebagai penikmat podcast sendiri, saya juga cukup banyak berlangganan beberapa channel podcast. Saya memakai Spotify, Iya. juga channel di YouTube saya juga yang sesuai dengan minat, dengan topik-topik yang saya sukai juga saya cukup rutin untuk mengikuti update mereka. Tadi ada tentang psikologi, ada tentang sains, ada tentang seminar-seminar seperti TED Talks, itu saya juga suka. Oh, iya, iya. Begitu. Jadi sebenarnya extensive listening ini bukan hanya metode atau cara belajar, tapi juga jadi bagian yang nggak bisa dipisahin Betul. dari kehidupan sehari-hari Sadar kita tidak ya. sadar ya, kita selama Iya, ini mungkin sudah melakukan extensive listening, mendengarkan dengan ekstensif, tapi
kalau sekarang kita sudah mengetahui apa itu extensive listening, Iya. mungkin kita juga bisa termotivasi untuk lebih sengaja lebih paham, lebih banyak memilih dan mendengarkan juga. Betul. Nah, kalau membahas extensive listening ini rasanya nggak akan pernah habis ya Pak, karena bahasannya seru banget dan banyak banget yang bisa kita bahas, tapi sayangnya waktu kita terbatas. Betul. Terima kasih Pak Dankur Sama-sama Winda. untuk waktu, pengetahuan, dan pengalamannya yang sudah dibagikan. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sharing pengalaman juga. Ada sedikit kata-kata mungkin yang mau Bapak sampaikan kepada para pendengar? Teman-teman semangat terus, terutama untuk teman-teman yang memang sedang belajar bahasa Indonesia. Terus semangat, saya salut dengan teman-teman minat dan juga semangatnya untuk belajar bahasa Indonesia, apalagi mendengarkan podcast yang sudah selalu disiapkan Winda dengan hati-hati dan dengan semangat juga. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak untuk pujiannya. Dan juga karena sudah bergabung. Sama-sama. Sukses terus buat channelnya Winda ya. Makin banyak subscriber dan juga pendengarnya. Yes, semoga. Amin. Amin. Oke, episode kita kali ini sampai di sini. Semoga para pendengar yang sedang belajar bahasa Indonesia mendapatkan pengetahuan dan motivasi baru ya. Jangan lupa dukung podcast ini dengan bergabung di Patreon atau bagikan podcast ini dan berikan rating di Apple Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.